Filsafat Platonis adalah ajaran filsafat Plato dan sistem-sistem filsafat turunannya. Filsafat ini juga memiliki beberapa ciri khas tentang gagasan-gagasannya. Pertama, teori bentuk atau teori ide. Plato berpendapat bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia yang sebenarnya, yaitu dunia ide atau bentuk-bentuk yang abstrak. 2. Idealisme Platonik. Plato juga mengemukakan bahwa ide-ide atau bentuk-bentuk tersebut merupakan kenyataan yang lebih nyata daripada benda-benda fisik yang kita lihat. 3. Realisme Platonik. Plato berpendapat bahwa ide-ide atau bentuk-bentuk tersebut merupakan kenyataan yang objektif dan independen dari pikiran manusia. 4. Hyperuranion. Plato membedakan antara dunia material yang terbatas dengan dunia ide yang tak terbatas. 5. Metasi. Plato mengemukakan bahwa manusia berada di antara dunia material dan dunia ide, dan harus berusaha untuk mencapai dunia ide. 6. Hora. Plato mengemukakan bahwa ada suatu tempat yang menjadi perantara antara dunia material dan dunia ide. 7. Etika. Plato mengemukakan bahwa keadilan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. 8. Negara ideal. Plato mengemukakan bahwa negara yang ideal adalah negara yang dipimpin oleh para filsuf. Meskipun demikian, kaum Platonis dewasa ini tidak mesti mengaminkan semua doktrin Plato. Plato membagi dunia menjadi dua bagian, yaitu dunia ide dan dunia realitas. Dunia realitas adalah segala sesuatu yang tampak oleh indera manusia, sedangkan dunia ide adalah dunia yang sebenarnya dan merupakan kenyataan yang lebih nyata daripada benda-benda fisik yang kita lihat. Plato berpendapat bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia yang sebenarnya, yaitu dunia ide atau bentuk-bentuk yang abstrak. Menurut Plato, ide adalah suatu yang kekal, yang ada sebagai cetakan atau konsep sempurna dari segala sesuatu yang ada di dunia materi. Plato juga mengemukakan bahwa ide-ide atau bentuk-bentuk tersebut merupakan kenyataan yang objektif dan independen dari pikiran manusia. Dalam hal ini, ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Plato membedakan antara dunia material yang terbatas dengan dunia ide yang tak terbatas. Plato mengemukakan bahwa manusia berada di antara dunia material dan dunia ide, dan harus berusaha untuk mencapai dunia ide. Plato mengemukakan bahwa ada suatu tempat yang menjadi perantara antara dunia material dan dunia ide, yaitu hora. Hora merupakan suatu tempat yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi merupakan suatu tempat yang memungkinkan adanya pergerakan dan perubahan antara dunia material dan dunia ide. Dalam pandangan Plato, dunia ide merupakan kenyataan yang lebih nyata daripada dunia materi, dan manusia harus berusaha untuk mencapai dunia ide melalui hora. Dalam pandangan Plato, alam ide adalah alam kesempurnaan yang lebih dahulu hadir sebelum hadirnya alam materi. Menurut Plato, ide adalah suatu yang kekal, yang ada sebagai cetakan atau konsep sempurna dari segala sesuatu yang ada di dunia materi. Ide-ide adalah contoh yang transenden dan asli, sedangkan persepsi dan benda-benda individual adalah kopi atau bayangan dari ide-ide tersebut. Oleh karena itu, alam ide merupakan salah satu pemikiran utama Plato dan merupakan kenyataan yang lebih nyata daripada alam fisik. Plato menjelaskan bahwa pengetahuan hakiki atau pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh dari akal budi dari dunia ide, bukan informasi yang datang melalui indera. Pengetahuan sejati terdiri dari konsep atau ide-ide yang telah ada dalam kepala kita. Plato berpendapat bahwa ide-ide atau bentuk-bentuk tersebut merupakan kenyataan yang objektif dan independen dari pikiran manusia. Dalam hal ini, ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Oleh karena itu, pengetahuan hakiki atau pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh dari dunia ide yang merupakan kenyataan yang lebih nyata daripada benda-benda fisik yang kita lihat. Dalam pandangan Plato, alam ide merupakan alam kesempurnaan yang lebih dahulu hadir sebelum hadirnya alam materi,
dan pengetahuan hakiki atau pengetahuan yang benar hanya dapat diperoleh melalui akal budi dari dunia ide. Ada beberapa contoh ide yang dapat diperoleh melalui pengetahuan hakiki menurut Plato. Ide kebaikan atau idea of good. Menurut Plato, kebaikan merupakan ide yang paling tinggi dan merupakan sumber dari semua ide-ide lainnya. Ide kebaikan adalah ide yang paling sulit dipahami dan hanya dapat diperoleh melalui pengetahuan hakiki. Ide kebenaran atau idea of truth. Plato berpendapat bahwa kebenaran adalah suatu yang kekal dan abadi, dan hanya dapat diperoleh melalui pengetahuan hakiki dari dunia ide. Ide kecantikan atau idea of beauty. Plato mengemukakan bahwa kecantikan adalah ide yang kekal dan abadi, dan hanya dapat diperoleh melalui pengetahuan hakiki dari dunia ide. Ide keadilan atau idea of justice. Plato berpendapat bahwa keadilan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, dan hanya dapat diperoleh melalui pengetahuan hakiki dari dunia ide. Meskipun demikian, Plato juga mengemukakan bahwa terdapat banyak ide-ide lainnya yang dapat diperoleh melalui pengetahuan hakiki dari dunia ide.